warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Oke, perkenalkan nama aku Solehudin. nama aku Muhammad Nabil Al-Faiz. Nama aku Dina Masatari Wandari. Nama aku Rinda Agustina. Nama aku Firman Syah Ramadan. Nama aku Muhammad Fadil Firnanda. Nama aku Yenina Fitasari. Dan namaku Piki Jamal Faiz. Saya Nuzul Huda. Dan saya Nadia Dratul Fada. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 1. Guys, jadi tadi kan kita belajar tentang antibiotik ya sama Bu Kiki. Aku tuh kurang paham sama pengertian dari antibiotik sendiri. Ada yang bisa jelasin ulang ke aku nggak pengertian dari antibiotik itu apa? Kayaknya aku tahu deh. Kalau di dalam lingkup peternakan ya, kalau dalam lingkup peternakan itu antibiotik adalah senyawa antimikroba yang digunakan untuk menghambat atau membunuh pertumbuhan bakteri yang dapat mengganggu kesehatan hewan karena dalam konteks unggas maupun ruminansia. Nah, antibiotik juga memiliki beberapa jenis yang digunakan di lingkup biasanya digunakan oleh peternak ya. Itu yang pertama ada penicillin, lalu enteromycin dan chloromethenical. Lah, tetapi aku ada beberapa yang belum ketahui, yaitu fungsinya. Kalian ada yang tahu nggak sih fungsi dari antibiotik tersebut? Sepengetahuan saya, antibiotik pada peternakan itu tentunya digunakan untuk memicu pertumbuhan, pencegahan dan pengendalian penyakit pada ternak. Namun antibiotik ini jika dipakai terlalu berlebihan tanpa indikasi yang jelas, itu dapat memicu resistensi bakteri yang bisa berbahaya bagi hewan, manusia, bahkan lingkungan. Tentunya dari fungsi dan tujuan pemakaian antibiotik ini pasti berkaitan tentang hal-hal yang memicu pertumbuhan antibiotik pada peternakan. Ada yang tahu gak ya? Kalau untuk antibiotik sebagai pemacu pertumbuhan itu praktiknya itu menambahkan dosis yang rendah terhadap dalam pakan ternak itu. Nah, tujuannya itu bukan untuk mengobati penyakit, namun hanya melainkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ternak tersebut. Nah, di situ tuh pertumbuhannya itu untuk memberi efek pada mikrobiota usus. Jika usus ternak itu sehat, maka untuk pakannya, terus untuk biayanya itu lebih bisa dijangkau oleh peternak lokal. Namun di dalam pemacu pertumbuhan itu kan ada dampak positif dan negatifnya ya pasti. Nah, aku nih kurang paham untuk dampak positif negatifnya tuh gimana ya? Ada yang tahu nggak? Apa gitu ya? Ya. Kalau untuk dampak positif sama negatifnya dari Pandu sedikit banyak yang tahu. Jadi kalau untuk dari dampak positifnya, penggunaan antibiotik ini itu pertama dapat meningkatkan kesehatan ternak dan juga imunitas tubuh ternak tersebut, dan dapat mencegah dari terserangnya bakteri. Kemudian sehingga dapat menurunkan dari angka kematian ternak tersebut. Kalau itu dampak negatifnya itu yang jelas, kalau antibiotik ini digunakan secara berlebihan itu dapat mengganggu pertumbuhan di ternak tersebut. Mungkin itu aja. Tetapi dari yang disampaikan Iki tadi, ada yang beberapa hal yang mungkin masih Pandu kurang paham. Jadi perihal resistensi antibiotik dan juga dampak terhadap kesehatan ternak masyarakat. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ya, mungkin kalau pendapatku terkait resistensi antibiotik itu salah satu penyebabnya itu kan karena penggunaan antibiotik yang berlebihan dan tidak tepat. Jadi dipakainya terlalu sering sehingga menyebabkan resistensi antibiotik. Sehingga apabila ternak itu terjangkit penyakit dan diberi antibiotik, imunitas yang ada di sapi itu tidak lagi responsif. Jadi menyebabkan penyakit mudah terjangkit. Dan untuk dampak terhadap masyarakat,
Jadi kan kalau misal ternak yang dikasih antibiotik terlalu sering, itu biasanya terdapat residu di Ya. dalam, terutama daging hasil ternak, daging, telur, dan susu. Jadi residu yang dikonsumsi manusia juga bisa sama dampaknya seperti pada ternak. Jadi kurang lebih seperti itu kalau setahuku. Jadi tadi kan ada beberapa dampak negatif. Kira-kira ada nggak solusi ataupun alternatif dari penggunaan antibiotik? Aku tahu kan ini penggunaan antibiotik sebagai promotor pertumbuhan sekarang itu tuh makin ditinggalkan karena ada resiko resistensi, dan diganti dengan penggunaan probiotik dan prebiotik sebagai solusi yang aman dan berkelanjutan. Nah, keduanya ini terbukti dengan bisa meningkatkan kesehatan usus, efek ke efisiensi pakannya, terus juga sama dan juga sama menekankan Menekankan apa ini? menekankan dengan bahaya patogen. Oh, begitu. Ya, patogen. Dan implementasi di lapangan Oh. itu menekankan dari pemilihan strain yang tepat, terus juga dosis yang tepat, sama dengan metode pemberian melalui pakan atau air, dan menjaga juga stabilitas produk dari penyakit dengan teknik mikroenkapsulasi. Ya. Oh ya, untuk yang biosecurity-nya itu gimana ya? Nah, dia ya tahu. Iya. Untuk penerapan biosecurity di peternakan itu tuh langkah yang penting dalam menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran penyakit di peternakan. Biosecurity itu mencakup berbagai aspek seperti sanitasi kandang, kontrol lalu lintas orang maupun kendaraan, manajemen pakan dan air, serta pengendalian hewan liar yang berpotensi membawa penyakit. Upaya ini terbukti efektif dalam menekankan tingkat kematian, meningkatkan produktivitas ternak. Selain itu, biosecurity itu tidak hanya berfokus pada pencegahan penyakit dari luar, tetapi juga mencegah penyebaran penyakit di dalam peternakan. Hal ini dilakukan melalui pemisahan zona bersih dan kotor, penggunaan disinfektan, serta penerapan pencatatan kesehatan ternak yang baik. Biosecurity ini juga mendukung program vaksinasi dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi ternak, sehingga efektivitas vaksin dapat meningkat. Dengan demikian, penerapan biosecurity menjadi fondasi utama dalam sistem manajemen kesehatan ternak modern berkelanjutan. Di sini aku kurang paham nih tentang bagaimana vaksinasi bisa sebagai pengganti dari antibiotik. Oh iya, aku tahu vaksinasi itu merupakan alternatif yang sangat menjanjikan untuk sebagai pengganti antibiotik. Nah, dalam studi pemeringkatan ahli multinegara tentang alternatif penggunaan agen antimikroba dalam produksi babi, itu vaksin mendapat peringkat tertinggi untuk kelayakan yang dipersepsikan dan termasuk dalam 5 besar pendekatan alternatif dengan efektivitas yang dipersepsikan tertinggi. Nah, aku masih penasaran ini, ada nggak kebijakan dan regulasi untuk antibiotik ini dalam pemerintah? Kira-kira ada yang bisa jelasin nggak? Oke, aku tahu. Jadi pemerintah ini telah mengambil langkah regulatif
penting untuk mengendalikan penggunaan antibiotik pada sektor peternakan sebagai bagian dari upaya yang menekankan resistensi antimikroba berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 51 ayat 3 melarang penggunaan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2017 memperketat pelarangan penggunaan obat hewan yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia terhadap ternak konsumsinya. Kira-kira begitu, Firman. Gimana Firman? Jelas. Jadi aku bisa nyimpulin deh kayaknya dari diskusi kita kali ini tuh, dari pertanyaan aku yang nggak tahu kurang paham sama pengertian dari antibiotik tadi. Jadi sekarang kita udah bisa tahu semua kan, jadinya lebih jelas lagi materi dari buku kita tadi. Jadi aku bisa nyimpulin jadi antibiotik tuh ternyata obat yang berfungsi melawan infeksi bakteri, namun penggunaannya itu harus tepat ya, agar efektif dan aman digunakan. Pemakaian yang tidak rasional seperti penggunaan tanpa resep, tidak menghabiskan dosisnya, atau pemakaian rutin pada ternak sebagai pencegah penyakit itu ternyata dapat menimbulkan masalah serius berupa resistensi antibiotiknya, yaitu kondisi ketika bakteri menjadi kebal terhadap obat. Resistensi ini berdampak luas ternyata, tidak menyulitkan pengobatan pada manusia dan hewan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi kepada ternaknya. Ternyata, tapi berarti dapat kesimpulannya itu lagi tuh, antibiotik itu harus digunakan sesuai dosisnya ya, berarti nggak boleh berlebihan, nggak boleh kekurangan juga. Soalnya nanti berdampak juga tadi pada kesehatan hewannya, ternaknya, ternyata juga bisa ke manusia juga tadi ya ternyata. Betul. Terus jadi ternyata ada undang-undangnya juga tentang antibiotik ini. Mungkin yang bisa aku simpulin dari diskusi kali ini kayaknya itu aja deh. Bener nggak kawan-kawan? Ya. Selesai. Demikian video diskusi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat ya guys. Kami akhiri. Wassalam.